Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan menerangkan hasil mengerjakan tugas mata kuliah statistik mengenai regresi dan korelasi. Lalu apa sih itu regresi? Analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan satu variabel dependen atau variabel terikat dengan satu atau lebih variabel independen atau variabel bebas dengan tujuan untuk mengestimasi atau memprediksi rata-rata populasi ataupun nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Selanjutnya, dalam analisis regresi, variabel yang mempengaruhi disebut independen variabel atau variabel bebas, dan variabel yang dipengaruhi disebut dependent variable atau variabel terkait. Jika dalam persamaan regresi hanya terdapat satu variabel bebas dan satu variabel terkait atau terikat, maka disebut dengan persamaan regresi sederhana. Sedangkan jika variabel bebasnya lebih dari satu, maka disebut sebagai regresi berganda. Lalu, untuk mencari persamaan garis regresi dapat digunakan berbagai pendekatan atau rumus, sehingga konstanta A dan nilai koefisien regresi atau B dapat dicari dengan metode sebagai berikut. A sama dengan sigma Y dikali sigma X dikurangi sigma X dikali sigma XY, lalu dibagi dengan N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat, atau A sama dengan sigma X dibagi N dikurangi B dikali sigma X dibagi N. Lalu untuk mencari nilai koefisien regresi B, yaitu N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y, kemudian dibagi N dikali sigma X dikuadratkan dikurangi sigma X kuadrat. Selanjutnya, apa sih tujuan analisis regresi? Yaitu tujuannya pertama membuat estimasi rata-rata dan nilai variabel tergantung dengan didasari pada nilai variabel bebasnya. Yang kedua, menguji hipotesis karakteristik dependensi. Kemudian yang ketiga adalah untuk meramalkan nilai rata-rata variabel bebas dengan didasarkan pada nilai variabel bebas di luar jangkauan sampel. Kemudian apa sih itu korelasi? Analisis korelasi atau R merupakan digunakan untuk mengukur tinggi rendahnya derajat hubungan antar variabel yang diteliti. Tinggi rendahnya derajat keeratan tersebut dapat dilihat dari koefisien korelasinya. Koefisien korelasi yang mendekati angka +1 berarti terjadi hubungan positif yang erat. Bila mendekati angka -1 berarti terjadi hubungan negatif yang erat. Sedangkan koefisien korelasi yang mendekati angka 0 berarti hubungan kedua variabel adalah lemah atau tidak erat. Dengan demikian nilai koefisien korelasinya adalah R lebih dari -1 atau R kurang dari +1. Kemudian untuk koefisien korelasi sama dengan -1 atau +1 berarti hubungan kedua variabel adalah sangat erat atau sangat sempurna, dan hal ini sangat jarang terjadi dalam hal data real. Untuk mencari koefisien korelasi atau R dapat digunakan rumus sebagai berikut. R sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y, lalu dibagi akar dari N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat dikali N dikali sigma Y kuadrat min sigma Y kuadrat. Lalu apa sih tujuan dari analisis korelasi? Adapun tujuan penggunaan korelasi adalah untuk mengukur kekuatan atau strength dan arah hubungan antar dua variabel atau lebih. Contohnya yaitu pada mengukur hubungan antar variabel. Yang kedua, memotivasi kerja dengan produktivitas kerja. Kemudian kualitas layanan dengan kepuasan pelanggan. Terus yang terakhir yaitu tingkat inflasi dengan indeks saham gabungan. Kesimpulannya,
Secara umum, analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan satu variabel dependen, yaitu variabel terkait, dengan satu atau lebih variabel independen atau variabel bebas, dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi rata-rata populasi ataupun nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Kemudian, analisis korelasi sederhana atau bivariate correlation digunakan untuk mengetahui keratan hubungan antara dua variabel dan untuk mengetahui arah hubungan yang terjadi. Baik, selanjutnya kita akan menerapkan studi kasus regresi dan korelasi ke dalam aplikasi SPSS. Kami sudah membuatkan dua contoh studi kasus yang masing-masing satu untuk regresi dan satu untuk korelasi. Contoh ini sudah ada di makalah. Langsung saja kita buka data yang kasus regresi. Di sini terdapat dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y, di mana nilai Y adalah nilai ujian dan variabel X adalah namanya belajar. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menganalisis regresi sederhana dari kedua variabel ini, yaitu variabel X dan Y. Yang pertama, kita masuk ke menu analyze, terus pilih regression, terus pilih linear. Setelah itu masukkan variabel Y ke dalam dependent, lalu masukkan variabel X ke dalam independent, lalu klik OK. Setelah itu, maka akan muncul beberapa output seperti di layar. Output yang pertama adalah model summary. Di sini terdapat kolom R. Coba kita lihat. Ini berarti bahwa korelasi antara variabel X dengan variabel Y adalah sebesar 0,956. Output yang kedua adalah ANOVA. Di sini dapat kita lihat pada kolom F yang bernilai 31,683. Lalu untuk melihat signifikasi persamaan regresi dapat dilihat dari nilai F-nya dan dibandingkan dengan F tabel. Apabila nilai F tabel lebih kecil daripada F, maka persamaan regresi tidak dapat digunakan untuk memprediksi. Begitupun sebaliknya. Selain itu, dapat pula dengan melihat nilai zig, di mana apabila nilai zig kurang dari 0,05, maka persamaan garis regresinya dapat digunakan untuk memprediksi. Sedangkan di tabel ANOVA ini nilai zig-nya berada di 0,011. Jadi nilai zig ini dapat digunakan untuk memprediksi. Kemudian yang terakhir adalah koefisien. Untuk membuat persamaan garis regresi dapat dilihat dari kolom B, yaitu di sini terdapat konstan yang bernilai 20,400 dan nilai X atau lamanya belajar dengan nilai 5,200. Jadi dapat disimpulkan bahwa persamaan garis regresinya adalah Y sama dengan 20,400 plus 5,200 X. Selanjutnya kita akan mencoba menerapkan studi kasus korelasi. Kita langsung saja buka datanya. Di sini terdapat variabel Y dan variabel X, di mana variabel Y itu nilai statistik dan variabel X adalah nilai matematika. Kemudian kita akan mencoba untuk melakukan analisis korelasi dengan cara masuk ke menu analisis, pilih correlation, terus pilih bivariate. Kemudian masukkan kedua variabel, yaitu variabel X dan Y. Blok, lalu pilih panah, lalu jangan lupa ketik centang pada korelasi koefisien. Kita menggunakan korelasi persen. Setelah itu klik OK. Dari hasil tadi dihasilkan output sebagai berikut.
bahwa kita dapat melihat bahwa nilai koefisien person korelasinya adalah sebesar 0,944, sedangkan untuk nilai sig to tailotnya adalah sebesar 0,015. Dari hasil output tersebut, untuk pengambilan keputusan statistik kita dapat menggunakan dengan dua cara. Yang pertama yaitu membandingkan koefisien korelasi dengan nilai R tabel atau korelasi tabel, di mana apabila nilai koefisien korelasi lebih besar dibanding korelasi tabel, maka ada korelasi yang signifikan. Begitupun sebaliknya. Terus yang kedua dengan melihat nilai sig. Apabila nilai sig lebih kecil dari 0,05, maka ada korelasi yang signifikan. Dan begitupun sebaliknya, apabila nilai sig lebih dari 0,05, maka tidak ada korelasi yang signifikan. Mungkin itu saja hasil penjelasan yang dapat kami sampaikan tentang korelasi dan regresi serta penerapan analisisnya di aplikasi SPSS. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat dimengerti dan memberikan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.